Yang Dinda tanyakan yang nomor 6 dulu aja ya. Karena ini ada soal ibu temuinnya yang nomor 6 dulu. Tuh yang nomor 6 itu disajikan persamaan kuadrat dengan akar-akarnya P dan Q. Bisa P dan Q, bisa akar alfa beta, bisa X 1 X2. Nah, kita akan menentukan P per Q ditambah Q per P, atau alfa per beta ditambah beta per alfa, atau apapun itulah ya. Nah, ini kebetulan ada contoh soal yang sama, jawabannya katanya B ya. Ini ada contoh soal dari buku Erlangga Express. Kalau tidak salah yang punya itu Andri Alimudin, tuh kelas 12 AKL. Nah, ini alfa per beta ditambah beta per alfa sama aja ya bentuknya dengan P per Q ditambah Q per P. Persamaan kuadrat. Nah, ini dari persamaan ini kita tahu A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah negatif 1. Karena bentuk persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Sehingga A itu adalah koefisien atau angka di depan X kuadrat, B angka di depan X, dan C adalah konstanta, angka yang tanpa variabel. Kalau begitu berarti A-nya di sini 3 ya. A-nya 3, kemudian B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 1. Nah, setelah itu yang kita butuhin adalah sebenarnya yang paling substansi ya, yang paling kita perlu banget adalah rumus penjumlahan kedua akar dan perkalian kedua akar. Nah, penjumlahan kedua akar itu alfa ditambah beta ya. Kalau di dalam kisi-kisi P ditambah Q, atau mungkin dalam soal lain X1 ditambah X2. Itu penjumlahan akar rumusnya negatif B per A. Maka kita tentukan nanti berapa. Kemudian yang kedua, yang rumus yang kita perlukan adalah alfa beta atau perkalian kedua akar ya. Perkalian kedua akar. Nah, itu rumusnya adalah C per A. Tuh, kita tentuin dari situ. Ini ada negatif dari rumusnya, B-nya adalah negatif 2 itu di situ. Kemudian A-nya 3, berarti ini negatif per negatif positif, jadi 2 per 3. C-nya di sana negatif 1, kemudian A-nya 3. Nah, itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan penjumlahan dan perkalian kedua akar, sebenarnya ya kita tinggal cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan, nah ini alfa per beta ditambah beta per alfa, atau kalau di dalam kisi-kisi P per Q ditambah Q per P. Oke, kita langsung aja tentukan alfa per beta ditambah beta per alfa. Ya, kalau bentuknya seperti ini kita mau langsung tahu jawabannya ya nggak bisa ya. Gimana caranya? Kita harus memanipulasi bentuk ini supaya menemukan di dalam bentuk ini itu penjumlahan kedua akar dan perkalian kedua akar. Oke, karena berhubung di sini itu adalah pecahan ya, pecahan dimana penyebutnya itu berbeda, sementara penjumlahan pecahan penyebutnya harus sama. Betul, memang kamu jawab. Nah, maka kita samakan penyebutnya. Yang paling mudah itu adalah mengalihkan kedua penyebutnya ya, alfa beta atau beta alfa, alfa beta sama aja. Terus ketahuan nih, udah dapat kita bentuk yang perkalian kedua akar kan? Berarti ini bisa diisi. Kemudian kita coba cari yang pembilang-pembilangnya di atas ya. Alfa beta dibagi beta, alfa beta dibagi beta, alfa beta dibagi beta, coret-coret, tinggal alfa kan. Nah, yang alfa beta dibagi beta itu tinggal alfa kali alfa kuadrat ditambah alfa beta dibagi alfa, ya tinggal beta seperti yang tadi, beta kali beta di atas, beta kuadrat. Nah, ini tapi bukan penjumlahan kedua akar seperti ini mah kuadrat, penjumlahan kuadrat dari kedua akar. Nah, kita tahu bahwa bentuk ini kalau diuraikan adalah alfa ditambah
beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta gitu kan, atau P ditambah Q kuadrat dikurangi 2 PQ ya. Yang ini bisa juga ditulis P ditambah Q dikuadratkan dikurangi 2 PQ gitu ya. Karena ini tadi pemisalannya adalah alfa dan beta, maka kita konsisten alfa dan beta. Ini di bawahnya masih alfa beta. Nah, sudah ketemu seperti ini, ya kita tinggal masukkan substitusi yang tadi diketahui, yang sudah kita cari. Alfa dan beta udah ada nih, 2/3, ya tinggal masukkan 2/3 kuadrat, maaf, disubstitusi di sini ya. Alfa kali betanya ya negatif 1/3 per, di sini alfa betanya negatif 1/3. Ini harusnya di sini kita operasikan ya dengan 2/3 kuadrat, berarti 2 kali 2 nya 4, 3 kali 2 3 kali 3 nya 9, jadi 4/9 dikurangi 2 kali negatif 1 negatif 2/3 ya, negatif 1/3. Ini kalau negatifnya positif ya, jadi 4/9 ditambah 2/3 dibagi negatif 1/3. Oke, lanjut ke sini. Ini juga harus disamain ya, ini 9, ini 3. Berarti yang 4/9 nya udah, karena 3 kelipatan 9, jadi kita buat 3 nya juga 9. Kali berapa? Kali 3 kan, berarti 3 kali 3 9, yang atas juga kali 3, 2 kali 3 6, jadi di sini 6/9 per negatif 1/3. Nah, udah sama yang bawahnya, penyebutnya tinggal ditambahkan yang atas, 4 ditambah 6 10/9 dibagi negatif 1/3. Ini buat perkalian, 10/9 kali 3/1, negatif 3/1. Jadi hasilnya itu 10 kali 3 30 per, maaf ini negatif ya, 10 kali negatif 3 negatif 30, 9 kali 1 9. Kalau disederhanakan, dua-duanya dibagi 3, berarti 30 dibagi 3 10/3. Ini hasilnya 10/3. Ada nggak jawabannya? Tuh, negatif 10/3, berarti jawabannya yang B.